Semakin kau mengenal Allah, semakin kau diam. Bukan karena tak mampu berkata, tapi karena sadar, tidak ada kata yang mampu benar-benar menggambarkannya. Semakin kau mengenal Allah, semakin kau memilih tenang di tengah hiruk-pikuk dunia. Karena di balik segala kegelisahan, kau mulai menyadari, hanya Allah yang layak menjadi tempat pulang. Pada awalnya, manusia banyak bertanya, banyak ingin tahu, banyak berbicara. Kita mencoba menjelaskan tentang takdir, tentang doa, tentang hidup, tentang cinta. Tapi semakin dalam seseorang berjalan dalam jalan makrifat, semakin ia sadar betapa luasnya rahasia Allah, betapa kecilnya dirinya, dan betapa terbatasnya kemampuan akalnya. Maka diam menjadi bahasa yang paling jujur, bukan diam karena tak tahu, tapi diam karena tahu terlalu banyak hal yang tak akan pernah bisa dijelaskan. Diam itu bukan tanda kosong. Diam itu tanda penuh. Penuh dengan kesadaran, penuh dengan pemahaman, penuh dengan rasa yang tak bisa diungkap dengan kalimat. Hati yang mengenal Allah tak lagi sibuk membuktikan apa-apa kepada manusia, karena ia telah sibuk menyaksikan kebesarannya dalam setiap detak waktu. Ketika engkau mengenal Allah, engkau tak lagi sibuk mengeluh atas apa yang hilang. Kau mulai melihat setiap kehilangan sebagai bagian dari rencananya yang indah. Kau tak lagi bertanya, kenapa, tapi mulai belajar berkata, karena Allah tahu lebih baik. Dan dari sanalah lahir diam yang penuh makna, diam yang menenangkan, diam yang mengajarkan pasrah. Dulu, kau mungkin merasa harus menjelaskan segalanya. Kau ingin semua orang memahami keyakinanmu, perjalananmu, cintamu kepada Allah. Tapi semakin kau mengenalnya, kau sadar bahwa cinta kepada Allah bukan untuk diterangkan, melainkan untuk dirasakan. Cinta kepada Allah bukan untuk diumumkan, melainkan untuk dijaga. Maka, semakin dalam rasa itu tumbuh, semakin sunyi dirimu dari keramaian kata. Para kekasih Allah dahulu pun begitu. Mereka tidak banyak bicara tentang cinta, tapi setiap langkahnya adalah cinta itu sendiri. Mereka tidak banyak menasihati dengan lidah, tapi hatinya menasihati dengan ketenangan. Mereka tidak memperlihatkan ibadahnya dengan megah, tapi wajahnya memantulkan keteduhan yang membuat orang lain ingin dekat kepada Allah. Diam mereka bukan hampa, diam mereka penuh zikir, senyap di bibir, tapi hatinya berdetak menyebut nama Allah tanpa henti. Ketika kau mulai mengenal Allah, kau akan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, bahkan yang paling kecil, adalah bagian dari kasih sayangnya. Kau akan berhenti banyak mengeluh, karena kau tahu, setiap luka pun membawa hikmah. Kau akan berhenti banyak membandingkan, karena kau tahu, setiap takdir ditulis dengan adil sesuai kebutuhan jiwa masing-masing. Dan kau akan berhenti banyak menuntut, karena kau sadar, apapun yang Allah berikan sudah cukup. Diammu bukan karena pasrah buta, tapi karena hatimu sudah yakin bahwa yang terbaik akan selalu datang tepat pada waktunya. Kau tak lagi tergesa, tak lagi gelisah, karena hatimu telah menemukan sandaran yang sejati. Kau tahu apa yang paling menenangkan dari mengenal Allah? Rasa cukup. Ketika kau benar-benar mengenalnya, dunia ini tak lagi mampu mengaduk hatimu. Pujian tak membuatmu tinggi, celaan tak membuatmu jatuh. Karena kau tahu, yang melihatmu dengan benar hanyalah Allah. Yang menilai niatmu hanyalah Dia. Dan selama Allah tahu isi hatimu, kau tak perlu menjelaskan apapun kepada manusia. Maka, diam menjadi pelindung dari ria. Diam menjadi pagar bagi keikhlasan. Diam menjadi jalan menuju ketenangan. Karena semakin sedikit bicara tentang dirimu, semakin luas ruang bagi Allah untuk menampakkan diri dalam hidupmu. Kau akan menemukan bahwa semakin banyak kau mengenal Allah, semakin sedikit kau menuntut kehidupan. Yang dulu kau anggap penting, mulai tampak sepele. Yang dulu kau kejar dengan ambisi, kini tak lagi membuatmu bersemangat. Kau mulai memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan rumah. Dan yang benar-benar penting hanyalah bagaimana kau sampai dengan selamat kepadanya. Maka diam itu tumbuh bukan dari kehilangan gairah hidup, tapi dari pemahaman yang dalam, bahwa segala yang datang dan pergi hanyalah alat untuk mengenal Allah lebih dekat. Dan kau mulai melihat keindahan bahkan dalam kesederhanaan, ketenangan bahkan dalam kekosongan, makna bahkan dalam kesunyian. Kadang, Allah mengajarkanmu makna diam dengan mengambil sesuatu yang sangat kau cintai. Kau akan menangis, bertanya, bahkan mungkin protes pada awalnya. Tapi perlahan, seiring waktu, kau akan mulai mengerti bahwa semua kehilangan itu adalah cara Allah menuntunmu pulang. Bahwa di balik setiap yang diambil, selalu ada ruang baru yang Ia siapkan, ruang untuk ketenangan,
ruang untuk kebijaksanaan, ruang untuk iman. Dan ketika hati sudah benar-benar mengenal Allah, air mata tak lagi menjadi tanda lemah. Ia menjadi tanda lembutnya hati, tanda hidupnya jiwa, tanda bahwa kau masih bisa merasakan kasih-Nya di tengah luka. Dalam setiap tangisan, ada zikir yang tak terucap. Dalam setiap diam, ada doa yang tak terdengar. Mengenal Allah membuatmu belajar menerima bahwa tidak semua harus dijawab, bahwa tidak semua harus dijelaskan. Kadang cukup diam, karena hatimu tahu bahwa Allah sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Semakin dalam pengetahuanmu tentang Allah, semakin sedikit keinginanmu terhadap dunia. Bukan karena dunia menjadi buruk, tapi karena kau tahu, dunia hanyalah bayangan yang fana. Kau mulai melihat segala sesuatu sebagai pantulan dari kehendak-Nya. Dan ketika kau sudah memahami bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya, maka apalagi yang perlu kau ributkan. Diam bukan berarti tak berbuat. Diam adalah bentuk tertinggi dari tawakal, ketika tanganmu masih bekerja, tapi hatimu sudah tenang dalam pasrah. Ketika lidahmu tak banyak berkata, tapi jiwamu terus berzikir dalam kesunyian. Dunia gemar pada suara, tapi Allah mencintai kesunyian. Di tengah keramaian manusia yang sibuk menunjukkan siapa yang paling benar, siapa yang paling baik, siapa yang paling suci, para kekasih Allah justru menepi, bersembunyi dalam diam. Karena mereka tahu, keikhlasan tumbuh dalam tempat yang tersembunyi. Dan cinta sejati kepada Allah tidak butuh saksi manusia. Mereka diam, tapi hatinya bercahaya. Mereka tak banyak bicara, tapi keberadaannya menenangkan. Mereka tidak menuntut dilihat, tapi Allah yang menampakkan mereka kepada siapa yang pantas melihat. Begitu lembut jalan mereka, begitu dalam rahasianya. Ketika kau benar-benar mengenal Allah, kau akan berhenti sibuk dengan kesalahan orang lain. Kau akan berhenti menghakimi, berhenti membandingkan, berhenti merasa paling benar. Karena kau sadar, hanya Allah yang berhak menilai hati. Dan setiap jiwa sedang menempuh jalannya masing-masing untuk kembali kepadanya. Kau akan memilih diam daripada berdebat. Kau akan memilih memaafkan daripada membalas. Kau akan memilih berdoa daripada membuktikan diri. Karena hatimu tahu, Allah melihat. Dan itu sudah cukup. Diam bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Justru dalam diam, rasa itu menjadi lebih dalam. Dalam diam, kau mendengar hatimu berbicara dengan Allah. Dalam diam, kau belajar sabar. Dalam diam, kau belajar memahami. Dan dalam diam, kau menemukan bahwa keheningan adalah bentuk tertinggi dari kedekatan. Tak semua doa butuh suara. Tak semua tangisan butuh air mata. Kadang, cukup diam, karena Allah tahu isi hatimu bahkan sebelum kau sempat mengucapkannya. Mengenal Allah membuatmu sadar bahwa setiap hal dalam hidupmu adalah percakapan antara kau dan Dia. Setiap ujian adalah pertanyaan. Setiap nikmat adalah jawaban. Setiap kesedihan adalah panggilan. Dan dalam percakapan itu, kadang yang terbaik adalah diam. Karena di saat kau diam, kau memberi ruang bagi Allah untuk menjawab dengan caranya sendiri. Hidup ini bukan tentang banyak berbicara kepada dunia, tapi tentang banyak mendengar suara dari langit. Dan hanya hati yang diam yang mampu mendengarnya. Pada akhirnya, diam adalah tanda bahwa kau sudah sampai pada tingkat kesadaran yang tinggi. Kau tidak lagi sibuk membela diri. Kau tidak lagi terobsesi untuk dimengerti. Kau tidak lagi resah jika tak dipahami. Karena kau tahu, Allah yang Maha mengetahui segalanya. Dan kau cukup dengan itu. Cukup dengan Allah. Cukup dengan tahu bahwa Dia bersamamu di setiap detik hidupmu. Itulah diam yang penuh makrifat. Diam yang lahir dari rasa cukup. Diam yang menenangkan lebih dari 1000 kata. Diam yang menjadi tanda cinta paling dalam kepada Sang Pencipta. Semakin kau mengenal Allah, semakin kau berhenti ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Kau tak lagi perlu terlihat bijak, terlihat suci, atau terlihat kuat. Kau hanya ingin menjadi hamba yang benar-benar mengenal Tuhannya, yang hatinya damai dalam sujud, yang lidahnya tenang dalam zikir, yang jiwanya lembut dalam diam. Dan di sanalah puncak dari perjalanan spiritual. Bukan saat kau banyak bicara tentang Allah, tapi saat hatimu benar-benar tenang bersamanya. Bukan saat kau bisa menjelaskan tentangnya dengan indah, tapi saat kau bisa merasakannya dalam senyap. Semakin kau mengenal Allah, semakin kau diam. Karena di hadapan Yang Maha Agung, tak ada lagi yang perlu dikatakan, selain rasa syukur yang mengalir dalam sunyi. Ketika hati mulai mengenal Allah, segala sesuatu di dunia ini terasa berubah. Yang dulu tampak besar, kini terasa kecil. Yang dulu tampak penting,
kini tak lagi menggugah. Yang dulu membuat resah, kini disambut dengan senyum dan sabar. Kau mulai mengerti bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling banyak mengingat Allah dalam diam. Dalam keheningan itu, kau menemukan bahasa yang tak lagi menggunakan kata. Bahasa antara hati dan penciptanya. Bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah tenggelam dalam air mata dan menemukan cinta di tengah luka. Disitulah Allah menyapamu tanpa suara, memelukmu tanpa sentuhan, menenangkanmu tanpa penjelasan. Dan kau hanya bisa diam, bukan karena tak mampu berkata, tapi karena hatimu telah terisi penuh oleh rasa. Ada masa ketika manusia ingin menjelaskan segalanya. Tentang hidup, tentang rencana, tentang mengapa sesuatu terjadi. Namun seiring waktu, kau mulai lelah. Bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa penjelasan tak lagi dibutuhkan ketika hatimu sudah percaya. Kau mulai belajar, tidak semua hal harus dimengerti, cukup dijalani dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Diam bukan tanda kalah, tapi tanda paham. Bahwa apapun yang terjadi adalah kehendaknya. Bahwa setiap jalan, seaneh apapun, pasti menuju tempat yang Dia kehendaki. Kau mulai menatap hidup dengan mata yang tenang, tanpa banyak reaksi, tanpa banyak bicara, karena kau tahu, setiap sesuatu punya waktunya, dan Allah selalu menepati janjinya. Dalam perjalanan menuju Allah, diam bukan hanya sikap luar. Ia adalah keadaan batin. Hati yang mengenal Allah tidak lagi berisik dengan keinginan dunia. Tidak lagi bising oleh suara ego yang meminta ini dan itu. Ia menjadi hening, bukan karena tak punya harapan, tapi karena semua harapannya sudah diarahkan hanya kepada Allah. Diam yang sejati adalah diam yang tetap berzikir dalam hati. Bibir mungkin tak bergerak, tapi jiwanya terus menyebut nama Allah di setiap helaan napas. Ia tidak butuh perhatian manusia, tidak butuh pengakuan, tidak butuh sorotan. Cukuplah Allah yang tahu, cukuplah Allah yang mendengar. Orang-orang yang telah mencapai tahap ini tampak sederhana di mata dunia. Mereka tidak banyak bicara tentang cinta kepada Allah, tapi hidup mereka menjadi cerminan cinta itu sendiri. Ketenangan mereka menular, tutur mereka lembut, langkah mereka penuh rahmat. Karena setiap gerak dan diamnya telah menjadi ibadah. Diammu adalah bentuk pengakuan bahwa kau bukan siapa-siapa tanpa Allah. Bahwa segala rencanamu tak akan pernah lebih baik dari kehendaknya. Bahwa semua yang kau miliki hanyalah titipan sementara. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, maka apalagi yang bisa diucap selain, "Ya Allah, Engkaulah segalanya." Kau mulai memandang dunia dengan pandangan seorang yang telah pulang. Tak lagi haus akan pujian, tak lagi takut akan kehilangan. Kau mulai mengerti makna sejati dari La ilaha illallah, tiada yang patut disembah, tiada yang patut diandalkan, tiada yang layak diharapkan selain Allah. Dari sanalah lahir diam yang suci, diam yang lembut, diam yang penuh keikhlasan. Ketika seseorang baru mulai mengenal Allah, biasanya lisannya ramai dengan cerita dan penjelasan. Ia ingin membagi apa yang ia rasakan, ingin dunia tahu tentang cahaya yang menyentuh hatinya. Namun seiring waktu, ia akan sadar, cahaya itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Karena semakin banyak ia berbicara, semakin besar risiko cahaya itu redup oleh ria dan pujian. Maka Allah mengajarkannya diam, agar hatinya tetap bersih. Allah menuntunnya menepi, agar cintanya tetap murni. Allah menutupnya dari pandangan manusia, agar ia bisa tumbuh dalam pandangan langit. Dan dari sana lahirlah ketenangan yang tak bisa diganggu oleh apapun. Diam juga berarti menerima, bahwa hidup tak selalu harus berjalan sesuai keinginanmu. Bahwa tak semua doa akan dijawab seperti yang kau bayangkan. Bahwa kadang, cara Allah menjawab adalah dengan membiarkanmu menunggu, agar hatimu belajar sabar dan tawakal. Dan ketika akhirnya doa itu dijawab, kau akan menangis, bukan karena akhirnya kau mendapat apa yang kau mau, tapi karena kau menyadari betapa lembut cara Allah mendidikmu. Dalam diam, kau belajar bahwa doa tak selalu butuh suara. Kadang cukup satu tarikan napas yang penuh keyakinan. Kadang cukup satu air mata yang jatuh karena rindu pada Allah. Kadang cukup dengan diam yang pasrah, yang sepenuhnya menyerahkan hasil kepada Sang Pencipta. Semakin kau mengenal Allah, semakin kau berhenti sibuk mencari penjelasan untuk segalanya. Karena kau tahu, tak semua rahasia harus diungkap. Ada hal-hal yang cukup disimpan di dalam hati, karena ia terlalu suci untuk diceritakan. Hubunganmu dengan Allah termasuk di antaranya. Cinta kepada Allah bukanlah kisah yang bisa dipamerkan.
Ia adalah perjalanan sunyi antara dua rahasia, antara hamba dan Tuhannya. Dan dalam kesunyian itu, hatimu menjadi taman yang penuh bunga zikir, tempat segala luka disembuhkan dengan lembut. Diammu adalah saksi bahwa kau telah mengenal cinta yang tak bisa diterjemahkan. Cinta yang tidak butuh kata-kata, karena ia hidup dalam rasa. Ada pula diam yang lahir dari rasa kagum. Semakin kau mengenal Allah, semakin kau takjub akan keagungannya. Kau melihat kebesarannya di langit yang luas, di bintang yang berkelip, di air yang menetes, bahkan di detak jantungmu sendiri. Dan ketika hati sudah tenggelam dalam rasa kagum itu, kau tak ingin berkata apa-apa lagi. Kau hanya ingin menatap dengan takzim, ingin sujud tanpa batas waktu, ingin larut dalam zikir yang tak berujung. Kau menyadari bahwa seluruh hidup ini adalah bukti dari kasih sayang Allah. Setiap udara yang kau hirup, setiap langkah yang bisa kau ambil, setiap kesempatan yang masih kau miliki, semuanya adalah anugerah yang tak mampu kau balas. Dan dari kesadaran itu lahirlah diam yang penuh syukur. Kadang, Allah mengajarkan, diam melalui ujian, ketika kau tak lagi punya daya untuk menjelaskan apapun, ketika dunia salah paham, ketika orang-orang pergi, disitulah Allah menempatkanmu dalam keheningan. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengajarkanmu berbicara dengannya secara langsung. Dalam keheningan itu, tak ada lagi yang bisa kau andalkan selain Allah. Dan dari situ, kau mengenal makna sejati dari Tauhid, bahwa tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa mengerti, kecuali Dia. Di saat semua menjauh, Allah mendekat. Dan di saat semua diam, justru itulah saat Allah paling berbicara dalam hatimu. Hati yang telah mengenal Allah tidak lagi banyak protes. Ia menerima, meski pahit. Ia bersyukur, meski sempit. Ia tersenyum, meski hatinya remuk. Karena ia tahu, semua datang dari tangan yang sama, tangan yang tak pernah salah memberi. Diammu bukan bentuk lemah, tapi bentuk kekuatan yang dalam. Karena butuh keberanian besar untuk tidak membalas, untuk tidak menjelaskan, untuk tidak marah. Dan hanya orang yang hatinya penuh iman yang mampu melakukan itu. Kau menjadi seperti air yang tenang. Tak gaduh, tapi dalam. Tak berbunyi, tapi menghidupkan. Itulah hasil dari mengenal Allah, kau menjadi damai, kau menjadi lembut, kau menjadi cahaya yang menenangkan siapapun yang mendekat. Pada akhirnya, mengenal Allah adalah perjalanan menuju diam. Bukan diam yang hampa, tapi diam yang berisi kesadaran tertinggi. Bahwa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan selain ridanya. Bahwa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan selain jauh darinya. Bahwa tidak ada lagi yang ingin dicari selain wajahnya. Semakin dalam cinta itu tumbuh, semakin kau sulit berkata-kata. Karena setiap kata terasa tidak cukup untuk menggambarkan keindahannya. Dan kau hanya bisa menangis dalam syukur, bersujud dalam rindu, dan diam dalam penuh pengertian. Kau tak lagi sibuk menanyakan mengapa Allah melakukan ini atau itu. Kau tak lagi meminta bukti atas kasih-Nya. Kau hanya percaya, dan keyakinan itu sudah menjadi ketenangan yang paling indah. Ada fase di mana kau akan benar-benar sunyi. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang menemani, dan hanya Allah yang tersisa. Awalnya, kau akan merasa kesepian. Tapi perlahan, kau akan mulai merasa damai. Karena di sanalah, untuk pertama kalinya, kau benar-benar mendengar suara hatimu berbicara dengannya. Dan ketika kau sudah sampai di titik itu, dunia bisa berteriak sesuka hati, hatimu tetap tenang. Itulah rahasia dari mengenal Allah. Bukan membuatmu menjadi banyak bicara, tapi membuatmu banyak memahami. Bukan membuatmu banyak menuntut, tapi membuatmu banyak bersyukur. Bukan membuatmu berisik dengan doa yang panjang, tapi membuatmu meneteskan air mata tanpa suara karena sadar betapa cintanya Allah kepadamu. Akhirnya, kau akan sampai pada satu kesadaran. Bahwa diam adalah bentuk paling indah dari kepasrahan. Bahwa diam adalah cara paling lembut untuk mencintai Allah tanpa syarat. Dan bahwa diam adalah bukti bahwa hatimu sudah mengenal kedamaian yang berasal darinya. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan, tak ada lagi yang perlu dibuktikan. Karena ketika Allah sudah di dalam hati, semua yang lain menjadi sunyi. Kau berjalan di bumi dengan lembut, berbicara secukupnya, tersenyum sebaiknya, dan menundukkan hati hanya kepadanya. Semakin kau mengenal Allah, semakin kau diam. Karena di hadapan Yang Maha Segalanya, tidak ada lagi yang pantas selain tunduk dalam hening, dan bersyukur dalam sunyi. Ketika seseorang mulai benar-benar mengenal Allah, maka seluruh pertanyaannya tentang hidup perlahan menjadi tenang. Dulu mungkin kau sering bertanya, mengapa ini terjadi padaku?
Mengapa aku harus kehilangan? Mengapa doaku tak juga dikabulkan? Tapi setelah hatimu mengenal Allah, setelah kau merasakan kedekatan yang tak lagi bisa dijelaskan oleh kata-kata, kau mulai mengerti bahwa tidak ada satupun yang datang tanpa izinnya, dan tidak ada satupun yang pergi tanpa kehendaknya. Saat itu, diam menjadi bentuk pemahaman terdalam. Bukan karena kau tak tahu, tapi karena hatimu sudah cukup tahu. Diammu bukan lagi kosong, tapi penuh. Di dalam diam itu ada keyakinan, ada keikhlasan, ada kepasrahan. Kau berhenti menjelaskan karena hatimu telah sampai pada titik bahwa semua sudah diatur dengan seindah mungkin. Kau tak lagi sibuk mencari pembenaran atau membela diri di hadapan manusia, sebab kau tahu, yang paling penting hanyalah bagaimana kau terlihat di hadapan Allah. Saat itu, kau mulai memahami bahwa diam bisa menjadi ibadah, bisa menjadi bentuk zikir yang tak bersuara, bisa menjadi tanda bahwa hatimu sudah berbicara dengan bahasa yang tak dimengerti dunia. Ada masa ketika seseorang berusaha keras untuk terlihat benar di mata manusia. Ia bicara banyak, berdebat, ingin menjelaskan segalanya. Namun, ketika Allah menuntunnya ke dalam makrifat, ke dalam pengenalan yang lembut dan dalam, ia mulai mengerti bahwa sebagian besar kata lahir dari keinginan ego untuk diakui. Maka, ia perlahan belajar menahan lidahnya. Ia memilih diam bukan karena kalah, tapi karena sudah menang atas dirinya sendiri. Ia memilih tidak menjelaskan karena hatinya sudah cukup tahu bahwa penjelasan kepada manusia sering kali tidak diperlukan, sebab pemahaman sejati hanya Allah yang bisa bukakan. Diam bukan berarti lemah. Diam bukan berarti tak peduli. Diam bukan berarti kehilangan arah. Tapi diam adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan batin. Kau akan tahu bahwa mereka yang paling mengenal Allah adalah mereka yang paling tenang, paling lembut ucapannya, paling sedikit kata-katanya. Karena ketika hatimu sudah menyatu dengan kesadaran akan kebesaran Allah, kau sadar betapa kecilnya dirimu, betapa tidak layaknya kau untuk terlalu banyak bicara tentang apa yang bahkan belum mampu kau pahami seluruhnya. Ketika seseorang mengenal Allah, maka semua hal di dunia ini mulai kehilangan daya tariknya. Bukan karena dunia buruk, tapi karena hatinya sudah menemukan sumber keindahan yang sejati. Ia tak lagi tergoda oleh pujian atau takut oleh celaan. Ia tak lagi bersemangat untuk menjelaskan kebenaran dirinya, sebab ia tahu Allah Maha Mengetahui. Maka diamnya menjadi bentuk kehadiran yang utuh, hadir tanpa banyak kata, tapi membawa cahaya yang lembut bagi sekitarnya. Orang yang mengenal Allah tak lagi tergesa-gesa. Ia tahu segalanya berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Ia tak berdebat tentang rezeki, tentang nasib, tentang siapa yang salah atau benar. Sebab di dalam hatinya, ia telah menemukan ketenangan yang tak bisa diberikan dunia. Ia telah meminum air keyakinan, dan setelah itu, hausnya akan dunia pun perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk terus berada di dekat Allah, meski tanpa suara, tanpa banyak bicara, hanya dengan diam yang penuh makna. Ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan ketika lidah berhenti bicara tapi hati terus berzikir. Saat itu, seluruh tubuhmu menjadi alat untuk mengenal Allah, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Matamu menangis bukan karena sedih, tapi karena rindu. Bibirmu terdiam bukan karena tak tahu, tapi karena sedang menahan rasa kagum yang terlalu dalam. Hatimu bergetar karena menyadari betapa besar kasih Allah padamu, padahal kau begitu sering lalai, begitu sering lupa. Dan dari kesadaran itu, tumbuhlah keheningan yang mendamaikan. Semakin kau mengenal Allah, semakin kau tak ingin mengeluh. Sebab setiap keluhan terasa seperti ketidaksopanan di hadapan Zat yang sudah mengatur segalanya dengan sempurna. Kau mulai malu kepada Allah, bukan karena takut dihukum, tapi karena tahu kau sering tak tahu diri. Kau merasa kecil di hadapan kasih-Nya yang begitu luas. Maka, diam menjadi bentuk adab tertinggi, diam dalam kesabaran, diam dalam penyerahan, diam dalam cinta. Bukan karena hatimu mati, tapi karena hatimu sudah hidup sepenuhnya di hadapannya. Ada waktu di mana seseorang ingin menjelaskan segalanya, tentang kesedihannya, perjuangannya, doanya yang tak terkabul. Tapi semakin hatinya mengenal Allah, ia tak lagi butuh penjelasan itu. Ia tahu, Allah mengerti tanpa perlu kata-kata. Ia tahu, bahkan sebelum lidahnya bergerak, Allah sudah tahu apa yang ia rasakan. Maka untuk apa banyak bicara kepada manusia, jika Sang Pencipta hati sudah lebih dulu mengerti isi hati itu. Diam juga menjadi jalan untuk mendengarkan. Ketika kau berhenti bicara, kau mulai bisa mendengar bukan hanya suara manusia, tapi juga bisikan lembut dari hatimu sendiri,
yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Kau mulai mendengar suara Allah yang berbicara lewat kejadian-kejadian, lewat kehilangan, lewat keheningan malam, lewat hembusan angin yang lembut. Semua menjadi bahasanya, tapi untuk mendengarnya, kau perlu diam. Diam bukan berarti tak bergerak, tapi berarti berhenti melawan. Berhenti menentang arus takdir, berhenti menolak apa yang Allah kehendaki. Saat itu, diam menjadi tanda penerimaan. Dan penerimaan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Kau tak lagi berkata, "Kenapa aku?" melainkan, "Aku tahu ini darimu, dan aku rida." Saat kau sampai di titik itu, seluruh hidupmu menjadi zikir, bahkan dalam diam. Semakin dalam pengenalanmu pada Allah, semakin sedikit yang ingin kau bicarakan. Karena setiap kali kau ingin berkata-kata, hatimu lebih memilih sujud. Setiap kali kau ingin membela diri, hatimu lebih memilih bersyukur. Setiap kali kau ingin menjelaskan sesuatu, hatimu berkata, biarlah Allah yang tahu. Diam menjadi bahasa kedewasaan spiritual, dan sujud menjadi terjemahannya. Orang-orang yang mengenal Allah tidak butuh lagi validasi manusia. Ia tak butuh dipuji atas amalnya, tak butuh dikenang atas kebaikannya. Karena ia tahu, yang penting hanyalah pandangan Allah. Ia tahu betapa fana semua penilaian manusia. Ia lebih memilih diam, menjaga amalnya dari sorotan, menyembunyikan hubungannya dengan Allah seolah itu rahasia yang suci. Ia tahu, semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia tidak ingin terlihat. Semakin mengenal Allah, semakin besar rasa takutmu untuk bicara tentang Dia dengan sembarangan. Kau takut salah menggambarkan kebesarannya. Kau takut lidahmu terlalu ringan menyebut namanya tanpa rasa gentar. Maka kau lebih memilih diam, menunduk, dan membiarkan hatimu yang berbicara dengan cara yang lebih dalam, melalui sujud, melalui air mata, melalui pasrah. Dan pada akhirnya, diam bukan sekadar bentuk sikap, tapi juga makam, tingkatan dalam perjalanan ruhani. Di titik itu, kata-kata tak lagi diperlukan, karena hubunganmu dengan Allah telah menjadi sunyi yang indah. Seperti laut yang tenang tapi dalam, diamnya bukan berarti tak ada kehidupan. Justru di dalam diam itu, ada getaran cinta yang terus bergelora, yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun kecuali oleh mereka yang merasakannya. Maka, jika suatu hari kau merasa hatimu mulai tenang dan tak ingin lagi banyak berbicara tentang hal-hal duniawi, jangan merasa aneh. Itu tanda bahwa Allah sedang mendekatkanmu. Jika kau lebih suka diam dan merenung, lebih suka sujud dalam sunyi, lebih suka menangis tanpa alasan yang jelas, mungkin itu karena hatimu sudah mulai mengenal siapa Tuhannya. Dan ketika kau sudah mengenal Allah, tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Sebab semua sudah jelas di dalam diam.